Bagaimana perasaan kamu? Apakah sekarang atau sering kali kamu merasa tidak cukup berharga, merasa tidak berguna, merasa kesepian, merasa sulit banget mencintai diri sendiri atau bahkan cenderung membenci diri sendiri, merasa tidak percaya diri, merasa sulit percaya sama orang, kesepian, dan berbagai macam perasaan cemas yang mungkin juga kamu rasakan. Beberapa perasaan yang kamu rasakan sekarang bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah luka masa lalu yang belum sembuh. Dan luka dari masa lalu itu beraneka ragam, dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita melepaskan luka, bagaimana cara kita melepaskan rasa sakit akibat pernah mendapatkan bully di masa lalu. Sekarang, apakah kamu pernah dibully di masa lalu? Pernah mendapatkan perkataan yang negatif atau bahkan sering kali dikata-katain, difitnah, dikucilkan, atau bahkan sampai mendapatkan kekerasan fisik dari orang yang ngebully kamu? Dijambak, dipukul, ditendang, dan berbagai macam kekerasan fisik yang lain, entah itu dilakukan mereka dalam arti keroyokan atau berkelompok, atau dilakukan oleh mereka secara individu terhadap diri kamu, yang sempat membuat kamu merasa terintimidasi, merasa terancam, merasa ketakutan, merasa cemas, merasa tidak berdaya. Aku tuh sebenarnya ingin melawan, aku tuh sebenarnya nggak ingin diginiin, tapi aku nggak bisa apa-apa, aku merasa powerless, aku merasa tidak berdaya. Timbul perasaan seperti itu hingga karena luka ini belum sembuh, di dewasa ini atau sekarang kamu merasakan beberapa hal yang aku sampaikan tadi, perasaan yang kamu rasakan sering kali atau berulang-ulang kali. Karena banyak teman-teman yang cerita dan tanya, kok aku susah ya percaya diri? Kenapa sering kali aku merasa aku tuh gak berharga? Meskipun orang di sekitar aku bilang aku berharga, aku dicintai, dan mereka support aku, tapi kenapa aku susah percaya? Kenapa aku sering kali merasa tidak berguna, meskipun aku udah memberikan yang terbaik, tapi aku masih merasa gak cukup? Kenapa sering kali aku merasa diri aku nih gak pantas untuk dicintai? Kenapa tuh? Nah, setelah ditelusuri, ternyata bully lah yang menjadi salah satu sebabnya. Dulu di sekolah sering banget dihina sama teman-teman sekelas, sering banget mendapatkan ejekan secara fisik ternyata dari teman-temannya. Fisik dari dia dijadiin bahan bercandaan seperti yang sering kali terjadi, menghina fisik orang lain dan menganggap itu sebuah lelucon. It's not funny, never. Dan selanjutnya pernah juga dipermalukan di depan umum, dikucilkan sama teman-temannya. Nah, beberapa pengalaman buruk ini yang menyebabkan seseorang merasa tidak cukup berharga di dewasanya atau di masa kini ketika luka ini belum disembuhkan. Jika kamu pernah mengalaminya, jika kamu pernah mendapatkan situasi semacam ini, saat ini waktunya yuk kita sembuhkan luka yang kamu rasakan. Caranya gimana? Caranya gimana menyembuhkan luka akibat pernah dibully di masa lalu? Perkataan negatif mereka tuh sering kali terulang-ulang di kepalaku, Kak. Bagaimana cara ngatasinya? Yang pertama, komunikasikan dan akui perasaan sakit yang kamu rasakan ke orang yang kamu percaya misalnya. Akui dulu perasaannya, komunikasikan apa yang kamu rasakan, omongkan, sampaikan, karena dulu barangkali ketika kamu mengalaminya, kamu memilih diam dan tidak menceritakan ke siapapun, karena biasanya yang terjadi korban bully takut bercerita, karena khawatir ketika dia bercerita, nanti kejadian akan lebih parah. Dia akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari yang pernah dia dapatkan sebelumnya, sehingga membuat dia memilih untuk diam dan tidak cerita ke siapa-siapa, sehingga luka ini masih ada dan ke bawah sampai orang yang menjadi korban bully ini tumbuh dewasa, dan akibatnya sekarang masih dirasakan dan memberi efek perasaan tidak berharga, merasa tidak percaya diri yang dirasakan saat ini. Jadi yang pertama, komunikasikan dulu, akui rasa sakit yang kamu rasakan ke orang yang kamu percaya, atau bisa kamu tuliskan dulu rasa sakit yang kamu rasakan selama ini, kekecewaan yang kamu rasakan selama ini, atau ungkapan yang ingin kamu sampaikan ke pelaku yang pernah menyakiti kamu. Kemudian yang kedua, putuskan untuk memaafkan. Demi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melepaskan rasa sakit yang membuat kamu menderita selama ini. Tapi memaafkan kan gak semudah itu. Semuanya akan bisa kita lakukan semenjak kita putuskan dulu untuk memaafkan. Ibaratnya kamu mau pergi ke suatu tempat, tapi kalau kamu tidak pernah memulai perjalanan itu, gak akan sampai. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mulai jalan dulu. Ketika nanti di jalan ada sesuatu, kita atasi bareng-bareng. Kita atasi, gimana cara mengatasinya, karena pasti ada solusinya.
Yang pertama, jadi putuskan untuk memaafkan sebab luka kamu dulu. Maafkan pelaku yang pernah menyakitimu meskipun tanpa membenarkan kesalahan yang pernah dia lakukan, karena bully itu tidak pernah dibenarkan dengan alasan apapun. Kita maafkan pelaku yang pernah menyakiti kamu karena sekarang dia udah gak ada lagi di hadapan kamu. Dia hidup di masa lalu kamu, dan sekarang kamu dengan diri kamu yang memutuskan untuk memaafkan, memutuskan untuk memulai perjalanan memaafkan, untuk melepaskan rasa sakit yang membuat kamu menderita selama ini dan membuat kamu lebih bahagia. Bagaimana caranya agar lebih mudah memaafkan pelaku? Kita lihat sebab orang ngebully itu sebenarnya apa sih? Orang ngebully salah satu faktornya adalah bisa disebabkan karena faktor keluarga. Faktor keluarga yang seperti apa? Keluarga yang tidak cukup memberikan dia perhatian, keluarga yang tidak sehat. Dalam hal ini dia sering kali diabaikan oleh orang tua, atau bahkan mendapatkan kekerasan fisik atau verbal atau perkataan dari orang tuanya dan lingkungan keluarganya, sehingga membuat dia merasa tidak berharga dan melampiaskan kemarahan dan rasa sakitnya ini ke orang lain yang bahkan gak tahu apa-apa. Dan jika kebetulan itu kamu, sebenarnya masalahnya bukan ke kamu tapi ke dirinya sendiri. Dia tampak seolah-olah kuat dan powerful untuk menutupi kerapuhan hatinya, untuk menutupi lukanya, sehingga orang yang ngebully ini sebenarnya dia juga terluka, tapi di sini dia bukannya menyembuhkan luka tapi melampiaskan rasa sakitnya ke orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya dia juga sakit dan harus mendapatkan penanganan. Dengan seperti itu kita akan lebih mudah memaafkan tanpa membenarkan bully yang dia lakukan. Oke, jadi orang ini tuh keluarganya mungkin bermasalah. Jadi orang ini mungkin keluarganya bermasalah sehingga dia terluka dan dia menyakiti orang lain untuk melampiaskan rasa sakit yang dia rasakan. Karena ketika orang secara mental itu sehat, dia nggak mungkin menyakiti orang lain dengan sengaja. Ketika kita tahu alasan ini, kita akan lebih mudah memaafkan karena kita jadi kasihan sama dia. Dan melihat pelaku dengan sudut pandang lain seperti yang aku contohkan tadi disebut dengan reframing, di mana ini memberikan cara pandang yang baru terhadap kejadian buruk yang pernah kita alamin. Kita mendapatkan makna baru yang lebih positif sehingga hati kita bisa melepaskan rasa sakit, kita lebih bisa menerima luka kita bisa lebih menerima diri kita, dan kita bisa melepaskan rasa sakitnya tanpa ada rasa dendam dan kebencian terhadap pelaku yang pernah menyakiti kita. Atau dalam arti lain, kita melihat pelaku bukan sebagai penjahat, tapi sebagai manusia yang melakukan kesalahan, manusia yang juga mungkin mengalami gangguan secara emosional yang menyebabkan dia melakukan tindakan yang buruk. Dan setelah ini, setelah kita memaafkan pelaku dan melepaskan rasa sakitnya, memiliki cara pandang baru terhadap pelaku, maka kita akan mendapatkan kelegaan emosi. Kelegaan emosi ini membuat kita lebih menerima beberapa perasaan merasa gak berharga tadi akan hilang secara perlahan, dan kita menerima diri kita sepenuhnya dengan apa yang kita punya saat ini, karena kita sadar bahwa masa lalu adalah sebuah pembelajaran dan kita hidup di masa kini untuk masa depan kita yang lebih baik. Dan pada saat itu kamu udah ngelepasin rasa bencinya, kamu udah lepasin rasa sakitnya, gak ada bahkan niat untuk dendam sedikit pun kepada pelaku. Dan bonusnya, bukan hanya kamu memberikan cinta kepada diri sendiri, bisa menerima diri sendiri, kamu juga bisa menerima orang lain, menerima cinta orang lain, dan mulai percaya bahwa diri kamu berharga. Dan efeknya lagi, kamu jadi lebih bahagia dan menghadapi hidup ini dengan penuh kelegaan hati. Jadi seperti itu teman-teman, kita putuskan dulu untuk memaafkan, kita putuskan dulu untuk melepaskan rasa sakitnya. Setelah itu, jika kamu masih merasa kesulitan, kamu boleh banget dan bahkan harus mencari bantuan untuk mengatasi masalah yang kamu rasakan selama ini. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat. Kita semua berhak bahagia, kita semua bisa melepaskan rasa sakit yang kita rasakan dan membuat diri kita hidup dengan penuh penerimaan dan kelegaan hati, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. See you in the next video. Jaga kesehatan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.